Hipokritnya seorang Presiden, Jokowi. Oleh Syafril Syufyan, pemerhati kebijakan publik. Tanggal 1 November tahun 2023, sewaktu meresmikan proyek, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, ASN, TNI dan Polri semua harus netral. Kemudian pada kesempatan lain, yaitu tanggal 24 Januari tahun 2024 Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang hak demokrasi, hak setiap orang, presiden dan menteri boleh berkampanye, boleh berpihak. Entah siapa yang membisikkan, sehingga dalam tempo 2 bulan, pernyataan berbalik menjadi hipokrisi. Si Jokowi, sepertinya tidak bisa membedakan antara dirinya sebagai personal, dengan jabatannya sebagai presiden. Sebagai pribadi Jokowi punya hak politik, boleh berpihak. Tapi sebagai presiden, dia terikat sumpah jabatan, dengan atas nama Allah. Tentunya ini lebih tinggi dari aturan. Akan berbuat seadil-adilnya. Pertanyaannya apakah sumpah jabatan presiden ini mau dimasukkan ke keranjang sampah? Astagfirullah. Analisis ke-1 hipokritnya presiden, bersumber atas ketakutan kehilangan kekuasaan, sehingga dia lupa diri. Sudah diketahui umum bahwa, si Jokowi ingin memperpanjang masa jabatannya, menjadi 3 periode. Partai pendukung utama yang menjadikan dia presiden 2 periode, yakni PDI Perjuangan, sangat tidak setuju. Begitu juga dengan keinginan menambah jabatan 2 tahun, juga gagal. Rupanya dari kegagalan tersebut Anwar Usman sang ketua MK, adik ipar si Jokowi, paman dari Gibran, akhirnya menghalalkan segala cara, dan melakukan pelanggaran etika berat, dengan membuat keputusan MK meloloskan keponakannya menjadi cawapres. Menurut Tempo, Gibran adalah anak haram konstitusi. Selain melanggar etika berat, Jokowi sekeluarga, Anwar Usman, Gibran, Iriana, juga melakukan dugaan tindakan kriminal berat, karena tuntutan hukumannya maksimal 12 tahun, yakni melanggar pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara, secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, dan atau kroninya, di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mengenai dugaan tindakan nepotisme Jokowi tersebut, oleh petisi 100 bersama Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli, FORASLI, dengan memberikan kuasa kepada 20 orang pengacara, telah menyampaikan pelaporan kepada Bareskrim Polri, sudah diterima oleh Kabareskrim, dengan nomor agenda PM 499 tertanggal tanggal 22 Januari tahun 2024. Analisis kedua, kekhawatiran terhadap kekalahan sang putra mahkotanya, Gibran, pada Pilpres yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Walaupun sudah dikondisikan, dengan mengumpulkan sejumlah surveyor maupun influencer, untuk membentuk opini bahwa Prabowo Gibran menang 1 putaran. Kenyataannya berat, karena angkanya stek. Sementara pasangan lain seperti Amin, malah trennya menaik. Semula rezim Jokowi telah berusaha dengan segala cara, untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini pengakuan Profesor Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Dia tidak setuju, dan berusaha agar Anies tetap bisa jadi capres. Skenario rezim gagal. Dalam perjalanan kampanye, Anies selalu dihambat dengan berbagai cara, mencabut izin gedung untuk acara secara dadakan. Yang heboh adalah hilangnya videotron Anies, yang diluncurkan oleh kreativitas Gen Z. Ini jelas kontraproduktif bagi pasangan Prabowo-Gibran. Termasuk dalam 4 kali debat yang diadakan oleh KPU. Dalam debat dan setelah debat Capres, Prabowo kelihatan emosi, terkesan marah-marah mulu. Menurut Menkes Sri Mulyani, jangan pilih pemimpin yang tidak bisa mengendalikan emosi. Gibran dalam debat, terlalu banyak gaya dengan gimmick, lupa dengan kesantunan. Padahal rakyat Indonesia dikenal dengan kesantunannya. Apalagi bagi orang Jawa, Sunda dan suku lainnya, sangat menjaga sopan santun ketimuran. Sehingga bagi Prabowo dan Gibran, debat menjadi kontraproduktif. Buntutnya Presiden Jokowi marah.
Jokowi sempat meminta agar tata cara debat diubah. Untung KPU menolak. Dari kedua analisis tersebut, Presiden Jokowi menjadi gelap mata lagi. Bagaimana caranya untuk memenangkan putranya, Gibran? Untuk memperpanjang kekuasaannya ke depan. Satu-satunya cara yaitu, melupakan sumpah jabatannya atas nama Allah, untuk berlaku adil. Sah jika dinyatakan kalau Presiden Jokowi hipokrit. Telah ikut terlibat bukan sebagai pribadi Jokowi, tetapi sebagai jabatan presiden. Melalui pernyataan bahwa presiden boleh kampanye, boleh berpihak. Serta melupakan penyataan sebelumnya, yang belum seumur jagung, untuk netral. Inilah hipokritnya seorang presiden. Ini berbahaya. Presiden dengan jabatannya dan kekuasaannya, bisa menggerakkan semua institusi yang berada di bawah kekuasaannya, baik secara langsung melalui perintah, baik lisan atau tulisan, maupun secara tidak langsung, melalui tangan-tangan kekuasaan lainnya, untuk berpihak kepada putranya. Saat ini sudah banyak terjadi. Sehingga keadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam sumpah jabatan, tidak akan terjadi. Artinya Presiden Jokowi melanggar sumpah jabatan. Sudah banyak tuntutan masyarakat, dari berbagai pihak tokoh nasional, ulama, dan purnawirawan, termasuk dari petisi 100, agar Presiden Jokowi dimakzulkan, supaya pemilu terlaksana dengan jujur dan adil. Tentu jika Presiden melanggar sumpah jabatan, yang merupakan perbuatan tercela, sangat wajar masyarakat akan bergerak, untuk menghentikan ketidakadilan tersebut. Demikianlah, ditulis di Bandung, tanggal 25 Januari tahun 2024. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.